Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang ke-13 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang tanda wakaf. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya lebih mudah untuk memahami penjelasan-penjelasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita menuju saja kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ialah pasal ke-13 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang tanda wakaf. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran lebih mudah untuk memahami pembahasan-pembahasannya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe sebelum diakhiri pemutaran videonya, agar supaya saudara-saudara tidak ketinggalan untuk mendapatkan tentang ilmu tajwid berikutnya. Semangat terus belajar ilmu tajwidnya, karena mempelajari ilmu tajwid adalah merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat dari mulai akil balik hingga dewasa. Ialah gunanya agar supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena membaca satu huruf dari kalimat Al-Quran itu sudah mendapatkan pahalanya. Terlebih lagi memahami kandungannya, lalu mengerjakan apa yang ada di dalam kandungan tersebut, itu akan lebih mulia lagi. Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus bagi umat Islam khususnya, dan bagi seluruh umat manusia pada umumnya, dari sejak diturunkannya Al-Quran hingga dimunculkannya matahari pagi di sebelah barat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Tanda wakaf artinya tanda berhenti bacaan. Tanda wakaf ada 13 macam. Yang pertama, tanda wakaf huruf mim. Yang kedua, tanda wakaf huruf to. Yang ketiga, tanda wakaf huruf jim. Yang keempat, tanda wakaf huruf za. Yang kelima, tanda wakaf huruf sod. Yang keenam, tanda wakaf huruf kof dan huruf pa yang tersambung. Juga huruf kof dan huruf lam yang tersambung pula. Yang ketujuh, tanda wakaf huruf sod dan huruf lam yang tersambung. Yang kedelapan, tanda wakaf huruf kof. Yang kesembilan, tanda wakaf huruf lam alif. Dan juga tanda wakaf seperti bentuk huruf U. Yang ke-10, tanda wakaf huruf kaf. Yang ke-11, tanda wakaf seperti bulatan. Yang ke-12, huruf ain atau huruf hamzah sebagai tanda rubu atau akhir surat. Yang ke-13, tanda wakaf titik 3 yang berdekatan. Inilah saudara-saudara 13 macam nama tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf ini memiliki nama dan fungsi masing-masing. Dari tanda-tanda wakaf ini, yang pertama ialah huruf mim, dinamakan wakaf lazim. Artinya mesti berhenti membacanya. Yang kedua, tanda wakaf huruf to, dinamakan wakaf mutlak. Artinya, bila mana bertanda wakaf huruf to, maka harus berhenti membacanya. Yang ketiga, tanda wakaf huruf jim, dinamakan wakaf jaiz. Artinya, boleh berhenti atau boleh langsung membacanya. Yang keempat, tanda wakaf huruf za, dinamakan wakaf mujawaz. Artinya boleh berhenti membacanya.
Yang kelima, tanda wakof huruf shod dinamakan wakof murokhos. Artinya boleh berhenti membacanya. Yang keenam, tanda wakof huruf kof dan huruf pa yang tersambung, atau huruf kof dan huruf lam yang tersambung. Ini dinamakan wakof aula. Artinya dihentikan, lebih utama membacanya. Yang ketujuh, tanda wakof huruf shod dan huruf lam yang tersambung. Ini dinamakan wasol aula. Artinya disambung lebih utama membacanya. Yang kedelapan, tanda wakof huruf kof. Ini dinamakan qila alaihil wakfu. Artinya dikatakan di sini boleh wakof membacanya atau boleh berhenti membacanya. Yang kesembilan, tanda wakof huruf lam alif atau seperti huruf u. Ini dinamakan adamul wakof. Artinya tidak boleh berhenti membacanya. Yang ke-10, tanda wakof huruf kaf. Ini dinamakan atau disebut kadzalika mutobikun ala ma qoblahu. Maksudnya demikianlah seperti wakof sebelumnya. Yang ke-11, tanda wakof seperti bulatan. Ini dinamakan atau dimaksud kawakfil mutlaki. Artinya seperti wakof mutlak. Yang ke-12, huruf ain atau huruf hamzah. Yang dimaksud dengan tanda-tanda ini adalah tanda rubu atau akhir surat. Dan yang ke-13 adalah tanda wakof titik 3 yang berdekatan. Dengan tanda wakof seperti ini, bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu tanda tersebut. Jangan berhenti pada keduanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah pembahasan-pembahasan pada pasal ke-13 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang tanda wakof. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan pasal ke-14 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang wakof dan wasol, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran bisa lebih mudah lagi untuk memahami dan menyimpulkan pembahasan-pembahasannya. Semangat terus mempelajari ilmu tajwidnya, agar supaya saudara-saudara cepat menguasainya, sehingga dapat mengajari kepada putra-putrinya, juga dapat mengajari orang lain. Semoga pengetahuan ilmu tajwid ini bermanfaat dan memberkahi saudara-saudara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.